Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami cintai dan kami muliakan guru kami pengasuh Pondok Pesantren Tahminul Balighin Ustaz Dudu Riflanul Haq STHI MSI. Semoga Allah memudahkan beliau dalam perjalanan dakwahnya fid dunya wal akhirah. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Dr. Andes Bapak Syafarul Alwi MS beserta seluruh pengurus Yayasan Amal Ihsan Fillah Yogyakarta. Yang kami hormati pula para asatid, alumni Pondok Pesantren Tahminul Balighin serta tamu undangan yang kami muliakan. Serta pula pada yang kami cintai dan kami banggakan, para santri Pondok Pesantren Tahminul Balighin angkatan 10 yang insyaallah pada malam hari ini akan kita langsungkan pelepasan wisuda santriwan pada malam hari ini. Perkenalkanlah kami dari pengurus Pondok Pesantren Tahminul Balighin, saya Imam Riyadi sebagai MC untuk mengatur jalannya agenda pada malam hari ini. Baik, sebelum kami mulai, beberapa rundown yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian tilawah Quran, yang kemudian yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah materi, yang kelima adalah prosesi pelepasan santri, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup dan tambahan lain-lain. Baik, untuk mempersingkat dan juga mengefektifkan waktu pada malam hari ini, hadirin sekalian, mohon maaf hadirin sekalian karena ada suatu halangan untuk jaringan di pondok pesantren. Selanjutnya yaitu pembacaan tilawah. Kami perkenankan pada santri Pondok Pesantren Balighin untuk melantunkan Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Bayu Lintang. Untuk santri yang bertugas kami perkenankan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif qulubihim wala absarihim ghishawatun walahum adzabun adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi yaumil akhir wa ma hum min yukhadi'una Allah wallina amanu wa ma yahda'una illa wa ma yun
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukran akhina Bayu Lintang yang telah membacakan tilawah Quran. Untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan pada sesi sambutan yang pertama, yakni pada Dudu Ridwanul Haq. Untuk kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada baginda agung habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, Ketua Yayasan Amal Ihsan Fillah Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syafaruddin Alwi MS, yang saya hormati juga, yang kita hormati juga, Bapak Pembina Yayasan Amal Ihsan Fillah Prof. Baikuni, serta Bapak Ibu Yayasan yang insya Allah alhamdulillah gabung di kesempatan malam ini, ada Ibu Tati dan juga Bapak Ibu Yayasan yang lainnya. Begitu juga Ketua Yayasan, Ketua Mubalik Center ya. Ini ada Al-Ustadz Ridho Hunori yang hadir, serta para alumni rahimakumullah, serta para santri dan juga pengurus Pondok Pesantren Takfinul Mubalighin yang alhamdulillah malam hari ini sudah bisa gabung ya, walaupun ini ada gangguan terkait kendala sinyal wifi ya, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini saya bersyukur bisa berjumpa, bisa bermuajahah dengan yayasan dan juga para alumni serta pengurus dan juga santri Pondok Pesantren Takfinul Mubalighin dalam rangka acara silaturahim dan juga pelepasan santri angkatan 10. Acaranya memang tidak diagendakan sebesar seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang santri angkatan 10 ini kemarin pas berbarengan dengan wabah COVID, sehingga ketika kita rekrutmen hadir atau juga masuknya juga tidak bersamaan. Jadi ada yang 5 masuk, 10, kemudian juga pertengahan ada yang pamit pulang dan sebagainya. Ada juga yang masuk lagi. Jadi kalau dihitung mungkin mudah-mudahan 30 santri ada, tapi ada juga yang sudah pamit ya. Ada juga yang kemarin pamit mau memperdalam hafalan Quran ke daerah Bogor dan yang lainnya. Ya, sehingga hari ini saya minta ke pengurus santri angkatan 10, walaupun baru kemarin yang sudah pamit juga, tidak apa-apa dimasukin saja ya, karena juga pamitnya pun tidak dikeluarkan, yang memang untuk melanjutkan studi ya. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang rutin sekarang di pondok itu sekitar santri dan pengurus itu ada 20 santri dan pengurus. Yang mukim ya. Ada sebagian yang di rumah sampai sekarang belum pulang lagi gitu kan, belum pulang ke sini, belum pulang ke pondok gitu kan, karena memang kuliahnya juga daring gitu kan. Tapi insya Allah semua hari ini, malam ini kita akan melakukan pelepasan
walaupun santri masih selama Ramadan ini angkatan 10 masih di pondok. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu segenap yayasan yang sudah menyempatkan waktunya, kepada para alumni dan juga kepada pengurus dan santri. Marhaban bikum ya, dan mohon maaf jika ada beberapa kendala dari tadi rencananya insya Allah 7:30, tapi baru dibuka cukup molor ya waktunya. Ini aja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz Dudu yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu yang kami hormati pula dan kami mohon untuk bersambut pada koordinator alumni Pondok Pesantren Takminul Balighin. Mohon maaf. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak pengurus pembina Yayasan Amal Ihsan Fillah Yogyakarta, yaitu Profesor Baikuni. Kami mohon untuk sambutannya dari Bapak pada kegiatan pelepasan dan juga silaturahmi Pondok Pesantren Takminul Balighin pada malam hari ini. Prof. Baikuni, kami mohon untuk sambutannya. Terima kasih Mas Imam Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Safarudin Alwi, para pengurus, para Dewan Guru, wabil khusus Ustadz Duduh Ridwanul Haq, dan juga para pengurus Pondok Pesantren, pengurus Yayasan Amal Ihsan Fillah, dan juga ada dari Semarang itu Ibu Dr. Tati yang mudah-mudahan segera menjadi guru besar, dan juga semuanya yang telah hadir di sini, para alumni dan juga para santri khususnya yang pada malam hari ini tentu merasakan kebahagiaan tersendiri bisa bertemu dalam majelis ilmi wal khair yang kita pada malam hari ini bersama-sama ingin menyatakan wisuda dan pelepasan santri, dan nanti ada regenerasi baru. Dan tadi disampaikan bahwa ini adalah angkatan ke-10 atau dalam bahasa ini X gitu ya. Nah ini momentum bersejarah, angkatan X adalah angkatan dalam situasi pandemi, di mana menjadi catatan yang luar biasa semangat para santri dalam belajar, para guru yang terus-menerus menempa ilmu dengan berbagai hikmah yang telah dilalui selama 2 tahun terakhir ini. Dan mudah-mudahan kita sudah bisa nanti sebentar lagi penerimaan santri, dan kampus-kampus juga sudah mulai buka untuk bisa menyelenggarakan pendidikan pesantren Takwinul Mubalighin ini dengan seksama dan juga lebih transformatif, karena kita bisa menggunakan Zoom meeting maupun luring dan juga online ini bisa mempertemukan nanti metode-metode pendidikannya dengan para alumni yang mungkin sudah di tempat-tempat lain bisa menyampaikan hikmah wal mau'izatul hasanah tentang keilmuan. Para hadirin yang berbahagia, para peserta wisuda dan juga para pengurus semuanya yang diberkahi Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pencapaian kita pada hari ini tidak lepas dari para pendiri, para perintis, dan mereka yang
telah mendahului kita, para guru kita dan seterusnya, sehingga kita bisa berada dalam situasi yang melanjutkan amal jariah beliau, dan kita sama-sama mendoakan untuk bisa yang sudah mendahului kita lapang kuburnya dan juga menjadi bagian dari orang-orang soleh yang bisa kita lanjutkan amal ilmu ibadahnya, dan kita menjadi tabungan yang masih bisa mengirim doa kepada yang sudah ada di alam kubur. Maka izinkan kami untuk membacakan Fatihah, kita membacakan umul kita bersama-sama untuk para pendiri, para guru, para santri yang telah mendahului kita. Mungkin para santri masih banyak yang muda-muda tentu, tapi para guru kita mudah-mudahan kita dalam berilmu menjadi amal jariah beliau-beliau, dan kita lanjutkan pada para santri ilmu ini agar nanti kelak kita juga menjadi bagian yang telah mengamalkan ilmu dengan berkelanjutan secara berkelanjutan hingga akhir zaman. Monggo kula dherekaken ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemimpinan. Tema kepemimpinan menjadi bagian dari kekuatan untuk menyampaikan pentingnya komunikasi, kolaborasi, kerjasama, dan membangun kinerja bersama masyarakat dan umat dalam keragaman hidup yang beragam. Dan jadikanlah diri kita menjadi problem solving dari keadaan umat, dan di tengah situasi krisis dan pandemi yang masih berjalan, mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islamnya sehingga kemanfaatan kita akan menjadi lebih luas manfaat migunani. Demikian sambutan singkat dari pengurus. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada para pendukung, para donatur, para pengurus, para dewan guru dan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair, Bapak Profesor Baikuni untuk sambutannya sebagai pembina dari Yayasan Amal Ihsan Fillah Yogyakarta. Para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi utama, yaitu sebagai sesi materi, dan juga nanti dilanjutkan oleh prosesi pelepasan wisuda. Selanjutnya di sesi materi oleh kami mohon untuk Bapak Dr. Andes Haji Syafaruddin Alwi, MSI, untuk memberikan materi pada malam hari ini. Semoga Bapak untuk waktu kami bersama. Terima kasih pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang amat saya hormati, saya muliakan Pak Profesor Baikuni selaku Ketua Pembina, yang juga seorang ilmuwan tangguh. Yang hadir juga Bu Dr. Tati, yang insya Allah guru besar, Profesor Tamimah. Kami doakan juga adalah pejuang tangguh. Semua
kita ini nampaknya pejuang tangguh ini, termasuk Ustadz Dudu ini. Kekuatannya cuma satu, ikhlas. Kekuatan kita ini ikhlas. Yang hadir lagi barangkali pengurus lain. Kalau di rumah ini ada yang hadir, Bu Safar ada. Ada duduk di meja. Tapi tidak ke corong Zoom. Para santri yang kita sayangi semua, alumni yang tidak bisa saya lihat wajahnya ini. Tapi dapat dibayangkan, kalau mau membayangkan wajah santri itu, lihat wajah Ustadz Dudu. Kalau Ustadz Dudu kelihatan muram, ini masih ada something wrong dengan santri. Ya. Tapi kalau senyum itu insya Allah para santri ini dalam keadaan bahagia. Ini. Pak Baikuni yang saya hormati, Bu Tati dan lain sebagainya, pengurus yang barangkali hadir, tapi tidak terlihat. Topik ini sebenarnya topik yang tidak pernah selesai. Saya cek dulu apa Mas Dudu, Ustadz Dudu, ini intonasinya bagus. Jelas, jelas Prof. Ya, jelas. Ya, kalau bicara soal leadership ini kan tidak pernah selesai. Teoretik tidak pernah selesai. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, ilmu leadership ini bukan tidak pernah selesai, tapi terlalu luas untuk kita gali, sehingga tidak habis digali. Cuma metodologi kita ini terbatas. Saya kira Prof. Baku ini juga mengetahui itu. Metodologi kita untuk menggali kedalaman Al-Quran itu terbatas. Caranya ada, gitu. Yaitu mengasah diri terus-menerus membaca Al-Quran dengan metode membaca ayat, mencatat ayat yang relevan, mendalami maknanya, kemudian mencoba mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang berkorelasi, sehingga membentuk satu frame of thinking. Membentuk satu frame of thinking, akibatnya kita akan menemukan satu format konsep kepemimpinan. Yang pada malam hari ini saya akan mencoba menggali secara simpel saja nanti, yaitu yang kita sebut, saya tidak menyebutnya individual leadership, cenderung pada self leadership, ya, self leadership, kompetensi. Jadi lebih ke jauh ke dirinya. Kalau individual itu lebih bersifat egois ya, tapi kalau self itu berarti kemandirian. Saya bisa share dulu ya Mas Dudu. Saya share ya. Kita beranjak dari Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Ada yang santri bisa membacakan? Al-Baqarah 30. Mas Yusuf, silakan Mas Yusuf. Pendek aja, pendek, potong aja. Wa'izqol Arabu, terus ini biar interaktif aja ini. Yang bawa Al-Quran. Al-Baqarah 30. Wa'izqol Rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pendek sampai di situ. Jadi saya coba mendalami tafsir jalan lain itu ya. Itu dalam tafsir itu mengatakan begini. Ingat wahai Muhammad, ketika aku berkata kepada malaikat, aku menjadikan khalifah di bumi yang menggantikanku. Nah ini penting, menggantikanku dalam melaksanakan ketentuanku di dalamnya, yaitu Adam. Jadi di sini jelas sekali terlihat bahwa pada tafsir itu kelihatan bahwa harus ada wakil yang menggantikan Allah di dalam ketentuan, pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau self leadership itu, jadi sudah jelas dasarnya kepemimpinan yang bersumber dari dalam diri untuk mewakili kita menjelaskan semua fenomena alam ini. Jadi kalau di sini dikatakan oleh Adam, melalui Adam itu yang pertama. Itu ya. Adam ini melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita membaca ayat ini, satu landasan pertama bahwa manusia itu diposisikan sebagai pemimpin. Kita selalu terbiasa mendengar kata kita ini adalah pemimpin. Tapi sebenarnya itu diposisikan. Suatu ketika posisi itu hilang. Suatu ketika posisi itu hilang.
Hilang kita menjadi manusia yang hina dan bukan tergolong pemimpin. Ini pengertian yang saya pelajari ya. Jadi kalau diposisikan pada awalnya, start pada kehidupan manusia itu, dia adalah pemimpin posisinya, tetapi tidak menjadi suatu hal yang permanently di dalam perjalanan hidupnya. Bisa jadi posisi kepemimpinannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada berikutnya kita bisa melihat bahwa teman-teman bisa enggak berdiskusi dengan saya? Ada 4 fenomena kegagalan kepemimpinan sebagai agen perubahan dalam kehidupan dunia ini. Pertama yang kita lihat, dia gagal membangun legitimasi kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan legitimasi kepemimpinan? Satu kepemimpinan yang diakui oleh publik, yang diakui oleh lingkungannya, yang diakui oleh kelompoknya, sebagai satu kekuatan yang melekat pada dirinya. Sebab ada pemimpin yang diakui oleh kelompoknya, tapi tidak legitimate. Diakui karena berbagai persoalan. Ya. Legitimasi itu misalnya Pak Baikuni itu kan beliau profesor ya. Legitimasi kepemimpinan beliau melekat kepada kepemimpinan akademik, yaitu profesor. Saya juga begitu, semua kita sama, legitimasi kepemimpinan. Tapi dalam praktek, ada enggak kira-kira teman-teman atau tokoh-tokoh kita yang pada mulanya pemimpin, dengan legitimasi yang melekat pada dirinya, tapi kemudian hancur? Bisa ditebak itu kira-kira? Teman-teman ada yang mau diskusi sebentar dengan saya? Legitimasinya hilang, tidak legitimate. Artinya dia tidak mampu lagi mentransfer ilmunya itu kepada orang lain, sehingga tidak ada daya pengaruhnya. Kalau dosen ini Pak Baikuni barangkali ya, Pak Baikuni tahu persis dia. Kalau seorang dosen itu melakukan plagiasi ya, ini legitimasi kepemimpinannya sudah mulai goyah, dan sehingga akhirnya tidak bisa mempengaruhi anak didiknya untuk perkembangan. Kemudian gagal menjadi role model. Role model dia gagal. Jadi tidak bisa mencerminkan apa yang menjadi kepatutannya. Kalau dikatakan role model ini keteladanan ya, keteladanan gitu ya. Dan lebih kokoh lagi di situ gagal menjadi leading by example. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak sejalan. Kalau ada sebutan yang bisa kita lekatkan kepada orang yang leadingnya by example ini tidak kuat ya, tidak melekat itu ya. Kita menjadi apa yang disebut dengan the members of munafikun, kelompok-kelompok munafikun itu ya. Karena dia tidak mampu menunjukkan satu sampel. Jadi kalau misalnya kita, ini contoh ya, Ustaz duduk paling baik ini ya. Kalau kita sebagai ustadz, ustazah, kemudian santri berdakwah ya, bicara tentang zakat, bicara tentang sedekah, itu kita pasti punya kekuatan penuh berbicara mempengaruhi orang lain kalau kita telah melakukan lebih dulu zakat. Kalau lebih dulu melakukan sedekah itu. Saya sering ditanya ini, Pak Safar, Bapak bicara banyak tentang pondok pesantren, tentang sedekah, tentang zakat. Apa yang telah Bapak lakukan? Ya memang saya dengan kawan-kawan punya pesantren. Antara lain Ta'winul Mubalighin. Ini yang kita lakukan. Kita meng-hire anak-anak muda untuk kita didik. Dan kita bersedekah di situ. Jadi satu kekuatan dari contoh, leading by example, kepemimpinan dengan contoh, itu mempunyai kekuatan. Saya kira ini yang gunanya kita aktif di dalam bidang sosial. Akhirnya dia gagal menginspirasi atau menggerakkan perubahan. Nah ini yang jangan sampai terjadi di antara kita, sehingga kita harus meluruskan jati diri kita. Saya mengutip teoretik. Jadi kalau santri itu kan banyak dari mahasiswa itu. Kita coba kembali ke teori sebentar. Ada pertanyaan penting dari Warren Bennis itu ya. Apakah Anda ini pemimpin? Beliau mudah menjawabnya, you are a leader if people want to follow you. Jadi kita itu bukan pemimpin kalau orang di sebelahnya tidak mau ngikutin kita. Saya misalnya di pondok pesantren ini memberikan satu himbauan, ada tidak orang mau mengikuti? Kalau tidak ada yang mau, itu berarti saya bukanlah pemimpin di kalangan pesantren ini. Nah,
orang-orang yang bisa diikuti itu adalah pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu bertindak? Ketika pemimpin itu terlihat memobilisasi menuju tujuan bersama, dan dia sebagai leader bersama dengan pengikut itu mampu berjalan beriringan. Tapi kata kuncinya itu adalah, Anda adalah pemimpin kalau orang lain mau ngikutin. Yang kedua, ini kunci self-leadership. Kalau Profesor Warren Bennis ini mengatakan begini, leadership itu fungsi pertamanya adalah knowing yourself. Nah, ini menarik. Ya, knowing yourself. Jadi mengetahui dirinya dulu. Jadi kalau begitu banyak muncul ya pemimpin-pemimpin sekarang ini ya. Tahu-tahu kun fayakun diangkat jadi pemimpin lah gitu ya. Tapi dia tahu siapa dirinya. Akibatnya apa? Dia berjalan mempengaruhi orang lain tanpa melihat kekuatan proposisi dia sebagai leadership. Nah, itu sebabnya sering sekali mereka sesat di jalan. Jadi seorang yang akan memimpin tahu betul visi dirinya itu apa. Dalam Al-Quran dikatakan kita ini adalah umat yang terbaik. Tahu enggak kita ya yang terbaik itu artinya apa? Jadi kalau kita tidak tahu, kita sudah sesat duluan. Untuk memahami ini kita bisa melihat begini. Mungkin Pak Baikuni, kelihatan itu Pak Baikuni, Bu Tati, saya duduk. Ya, kelihatan sekali. Nah, ini saya tampilkan dari Michael Hart ini ya. Ini Ya. terkenal ini 100 dari 100 itu orang-orang yang di ranking menjadi berpengaruh paling tinggi itu siapa. Menarik kalimat yang terucap itu begini, Pak. Pilihan saya yang menempatkan pada urutan pertama dari daftar tokoh-tokoh berpengaruh mungkin mencengangkan bagi sebagian pembaca dan menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Tetapi memang sepanjang sejarah hanya beliau satu-satunya yang paling berpengaruh, baik dalam keagamaan maupun dalam keduniaan. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran ya, dalam Nasrah 4 itu, jadi dijelaskan bahwa kata Allah, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi ini korelasinya sangat kuat sekali. Kenapa di ranking pertama? Kata kuncinya adalah pengaruh. The leader is how the best way to influence others. Bagaimana dia mempengaruhi yang lainnya. Kekuatan pengaruh ini menunjukkan siapa dia. Kalau dia tahu jati dirinya, maka dia punya kekuatan. Saya kira teman-teman santri yang sudah hatam Quran itu ya, sama saja kalau kita hatam Quran dan hafal Quran, kalau jadi imam itu kan hakul yakin membaca ayat itu. Jadi kita tidak pernah ragu-ragu sebagai pemimpin imam ya. Kadang-kadang kalau kita hafal doang itu ragu-ragu, sesat di jalan ya. Nah, bagaimana kita melihatnya itu? Dalam konteks ini ya, kita harus lihat kepada Al-An'am 165 ini. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi dan dia meninggikan kamu atas sebagian yang lain. Jadi struktur kepemimpinan di dunia ini memang sudah bergradasi ya. Jadi yang satu ditinggikan, tapi relatif sederajat dalam arti ketakwaannya di hadapan Tuhan ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Saya memang pemimpin ditinggikan pada bidang. Tapi pada bidang lain yang lain bukan. Mungkin pada teknologi saya bukan pemimpin, tapi pada manajemen mungkin saya pemimpin. Begitu juga di bidang akademik lainnya. Semua orang di situ ditinggikan, tapi praktek keilmuannya merupakan tantangan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat konsep sungguh ya teladan yang terlihat pada diri Rasulullah itu sebagai acuan kita. Ini pengantar saya untuk melihat bahwa fenomena kepemimpinan itu tidak bisa tidak. Satu, yang pertama, bahwa kalau kita sukses memimpin, itu harus tahu diri bahwa kita berada di mana. Proposisi sebagai pemimpin dan kekuatan diri. Kelemahan diri bagaimana. Oleh sebab itu harus diasah. Saya mau mencoba menampilkan satu kekuatan kepemimpinan Rasulullah. Bagaimana hijrah itu digerakkan sebagai titik tolak perubahan. Hijrah ya. Teman-teman menyadari tidak bahwa sebenarnya hijrah ini bukan hal sepele ya. Ada kekuatan apa gitu di belakangnya gitu ya. Jadi betapa banyaknya orang yang dipindahkan dari mana itu Mekah ya ke Madinah.
Makkah ke Madinah. Berapa banyaknya? Berapa jauh jaraknya? Melalui hambatan, gurun, dan sebagainya. Berapa harta benda yang dibawa dengan segala kesulitannya. Ada orang yang kaya di Mekah, tapi jadi miskin sementara di Madinah. Tapi persoalannya adalah tidak pernah terjawab dengan baik tanpa kita mengasah. Jadi di sini Rasulullah SAW itu, jadi kalau dikatakan tokoh perubahan paling berpengaruh di dunia, itu kata orang sekarang. Tapi sebenarnya sejak dulu, itu titik tolaknya adalah hijrah, itu sudah menunjukkan ketokohannya. Nah ini menjadi inspirasi kita sebagai leader, di mana kita menjadi agent of change, agent perubahan. Coba dibayangkan, transformasi itu dari wilayah terbelakang ya menjadi wilayah berperadaban, dan sekarang ini menginspirasi perubahan global. Perubahan global itu pada era 4.0 gitu ya, kira-kira begitulah ya. Ini. Tapi pada saat kita berubah dari wilayah terbelakang menjadi ke wilayah peradaban, Tuhan Rasulullah yang tidak bisa dihindari untuk kita berpikir tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah satu keniscayaan bagi kita sebagai pemimpin. Sedikit lagi mungkin berakhir ini ya. Kalau kita menjadi satu pemimpin di mana harus memiliki satu kekuatan, ada satu strategi yang penting. Rasulullah itu mempunyai satu kemampuan komunikasi yang ada di dalam An-Nahl 125 ini. Karena memang ini ajaran Allah. Jadi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka kalau terjadi perbedaan dengan cara-cara yang baik. Ini. Kalau kita lihat An-Nahl 125 ini, dibawa ke sekarang, kita bisa menilai bahwa banyak pemimpin sekarang cerdas, pintar, tapi tidak mampu mempengaruhi karena komunikasi. Komunikasi kekerasan, power, ya mungkin power politik, mungkin power kesombongan yang selalu terjadi, sehingga akhirnya tidak bisa mempengaruhi. Jadi kalau saya tidak menyebut ya, para pendai kita ya, memang pada dakwah Islam itu ada berbagai gaya yang terjadi, tapi sebenarnya intinya adalah banyak sekali kita tidak menggunakan satu metode yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan Nabi Musa saja diperintahkan oleh Allah itu untuk berdialog dengan Fir'aun, itu harus dengan bahasa yang halus. Padahal Fir'aun itu orang yang kasar, bukan orang yang halus. Jadi kalau kita lihat demikian, kita bisa melihat bahwa manusia dengan komunikasi yang mengandung hikmah pembelajaran itu sangat penting. Teori mengatakan bahwa pemimpin itu 70% waktunya berkomunikasi. Dan kalau dia mau menginspirasi, menggerakkan, ambil bahasa Al-Quran, itu harus melalui bahasa yang bijak. Bahasa yang bijak itu bahasa yang keilmuan, bahasa yang mengandung hikmah. Terakhir, saya mencoba melihatkan kekuatan pemimpinan Rasulullah, prophetic dan ulil albab itu ada 3 poin. Jadi kalau teman-teman santri nanti mau mengasah cara-cara memimpin dengan jati diri yang kuat, itu asahlah kecerdasan berpikir. Ada kebijakan di situ, ada hikmah, ada pengetahuan. Tapi pengetahuan saja bisa sombong kita, tanpa hikmah, tanpa kebijakan. Tidak bisa berpikir rasional, jernih. Bagaimana kita berpikir tentang alam semesta ini dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Kemudian asalah sifat karakter yang diturunkan dari sifat-sifat Rasulullah. Tidak bisa kita tiru dalam arti utuh, tapi inspirasi dari sifat-sifat Rasulullah itu tentu dapat kita implementasikan. Entah 30%, entah 40%. Kemudian jagalah komunikasi. Komunikasi harus mengandung hikmah, kebajikan, kebenaran, pengajaran dengan cara yang baik. Saya yakin dengan 3 ini, mungkin Prof. Bakuni juga punya pengalaman yang sama ya. Kalau 3 ini kita asah menjadi satu triangle concept of leadership in Islam, ya, in Al-Quran ya, perspektif itu mungkin kita bisa asah. Saya melihat ketiganya ini ada pada, insya Allah pada Prof. Bakuni juga ada, ini para Bu Tati juga ada, pada Ustadz Dudu juga ada, para guru kita juga ada. Tapi kita jangan lupa harus continuous improvement.
continuous learning, tidak pernah berhenti. Karena kedalaman kita itu barangkali diperlukan riset, misalnya begitu. Pak Baikuni kan punya program riset ya Pak? Iya. Ya, Ya. itu jadi. Itu kalau kita coba melakukan riset betul-betul apakah sejauh manakah sifat karakter itu menjadi satu kekuatan utuh di dalam menggerakkan kepemimpinan. Terakhir, ini pentingnya. Jadi intelektual muslim itu kalau dikatakan beberapa ciri ulul albab, itu teman-teman bisa mempelajari ini. Sebenarnya ada banyak sekali ya, ada 16 tempat di dalam Al-Quran itu, tapi saya ambilkan yang relevan saja untuk malam ini. 16 tempat itu banyak sekali. Ya, kalau ada lain waktu bisa kita kaji ya. Jadi ya kita bisa melihat di sini bahwa ini lingkaran ini. Kita mulai dari mana? Paling tidak kalau kita akademisi, kita berada di Al-Baqarah 269. Jadi ulil albab itu orang yang memperoleh hikmah, ilmu, pemahaman. Nah ini dari akademisi demikian. Tapi dari segi kita mencari satu rezeki, kita mencari satu kehidupan duniawi itu, kita jangan lupa selalu berzikir, ya, berpikir, berzikir dan sebagainya. Kemudian kita mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Ali Imran 190 itu. Jadi betapa besarnya tanda-tanda kebesaran Allah itu, yang semua membuat kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah perintah dari Allah SWT. Kemudian Ali Imran 7 ini mencoba mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini mau tidak mau pondok pesantren ini mau usah dulu, kita harus berada di sini nih, mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikorelasikan dengan agama tentu saja. Tapi basisnya ilmu pengetahuan ini harus bersih dari gangguan-gangguan, pikiran-pikiran yang tidak jernih gitu ya. Nah, itu sebabnya kita disyaratkan untuk kita di dalam Al-Quran itu ya duduk, berbaring, ya kemana saja kita harus ingat kepada Allah SWT. Dan paling pentingnya adalah berpegang pada kebenaran datangnya dari Allah. Al-Maidah 100. Nah ini lingkaran yang bisa dipertajam. Bagaimanapun kita harus ada ketakutan tertentu terhadap azab Allah. Ya, kita harus menggunakan akal kita, beriman gitu. Dengan demikian kita cukup menyadari bahwa kita ini perlu ketakwaan yang luar biasa, mengasah bersama muslim yang lain selama bulan Ramadan ini, terutama Ramadan ini kan recharging energy of leadership juga bisa, terutama kepemimpinan individual. Barangkali ini saya cukupkan sampai di sini. Pak Baikuni, Bu Tati, Ustaz Dudu, santri semua yang hadir, ya tidak bisa sempurna karena waktu terbatas ya, Pak Baikuni. Ini sebagai satu sounding mengingatkan. Mudah-mudahan teman bisa melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Terima kasih. Baik, syukran, jazakumullah khair, Bapak Syafaruddin Alwi, MS. Baik hadirin, Bapak Ibu, dan juga alumni dan santri, kita di sesi yang utama, ini adalah pelepasan wisuda santri PPTN Pesantren Tahfidzul Balighin Angkatan 10 yang akan dipimpin oleh Ustadz Hatta Raharjo. Kepada Ustadz Hatta Raharjo, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Syafar dan juga pengurus Yayasan Amal Ihsan Fillah Yogyakarta. Yang saya hormati juga pengurus Pondok Pesantren Balighin, dan tentu saja para santri yang insya Allah akan diwisuda pada saat ini, insya Allah. Baik, izin saya untuk share screen terkait siapa saja yang akan insya Allah diwisuda pada periode kali ini. Baik, santri yang akan diwisuda ini kurang lebih ada sekitar 26 santri ya, baik yang masih di pondok, yang sudah aktif di awal, yang aktif di akhir, ataupun yang sudah pamit. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya langsung mulai untuk menyebutkan siapa saja santri yang akan diwisuda. Yang
Yang pertama ada Saudara Adi Muzaki, anak dari Bapak Tolib Bianto dan juga Ibu Nursia. Lalu yang berikutnya ada Saudara Adifa Nursia, anak dari Bapak Supardi dan Ibu Budi Sri Martini. Lalu berikutnya ada Saudara Agus Firmansyah, anak dari Bapak Sagiman dan Ibu Wagiati. Berikutnya ada Ahmad Amirul Aziz, anak dari Bapak Mustajab dan Ibu Siti Azizatun. Lalu berikutnya ada Saudara Ahmad Azam Nurul Asmi, anak dari Bapak Asep Ubaidillah dan Ibu Is Rahmatillah. Lalu ada Saudara Bagas Adi Kusuma, anak dari Bapak Margini dan Ibu Rumiati. Lalu berikutnya ada Saudara Bayu Lintang Kusuma, anak dari Bapak Diono dan juga Ibu Pipit Oktavia Siari. Lalu berikutnya adalah Saudara Dadang Hidayat, dan anak dari Bapak Lasiman dan juga Ibu Elah Rohayati. Mas Dadang ini termasuk yang awal daftar, namun karena sudah lulus di kampusnya, akhirnya izin pamit ya. Lalu berikutnya ada Mas Deski Jayantoro, anak dari Bapak Juni dan Ibu Rabiem. Mas Deski ini juga sama seperti Mas Dadang, sudah aktif dari awal, namun karena lulus di pertengahan, akhirnya juga pamit dari pondok. Lalu berikutnya adalah Mas Fuadi Afifuddin, anak dari Bapak Parmuji dan Ibu Masyitoh. Nah, Mas Fuad ini yang izin untuk mendalami Quran ya di Bogor, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Dudu. Lalu berikutnya ada Saudara Galih Inggar Pradipta, anak dari Bapak Sunario dan Ibu Siti Ajar Ismiati. Lalu berikutnya adalah Saudara Habib Rizik, anak dari Bapak Abdul Mukni dan juga Ibu Eni Renawati. Lalu berikutnya ada Saudara Iqbal Amanah, anak dari Bapak Sugito dan juga Ibu Saria. Lalu yang berikutnya adalah Saudara Jalaluddin Hadi Wijaya, anak dari Bapak Nur Hadi dan Ibu Sutina. Berikutnya ada Saudara M. Abdul Ghafur, anak dari Bapak M. Jamili dan Ibu Siti Nuria. Lalu berikutnya ada M. Khairun Nasikin, adalah anak dari Bapak Abdul Bukit dan Ibu Sismarwati. Lalu berikutnya adalah Saudara M. Labib Mumtaza, anak dari Bapak Nur Khalis dan Ibu Muslihah. Lalu yang selanjutnya ada Saudara M. Nur Fadilah. M. Nur Fadilah ini merupakan anak dari Bapak Bayumi dan Ibu Nuriyah. Mungkin untuk kampusnya Mas Fadil yang paling beda sendiri ya. Yang lain kampusnya di UGM, UNJ, atau tidak kuliah. Mas Fadil ini kampusnya masih di Man Sleman ya. Karena memang Mas Fadil ini satu-satunya yang mendapat keringanan walaupun statusnya masih SMA. Karena Mas Fadil ini juga merupakan anak dari salah satu alumni PPTM yang bernama M. Siswantoro. Ya. Berikutnya adalah Saudara M. Rafiq, anak dari Bapak Rusiana dan Ibu Heni Hendrayani. Lalu yang berikutnya ada Saudara Razim Satriansyah, anak dari Bapak Emansyah dan Ibu Sri Mulyati. Lalu ada Saudara Rian Adrian, anak dari Bapak Ojan dan Ibu Elit. Ibu Elit apa Elit? Lalu berikutnya adalah Saudara Sol Hidayat, anak dari Bapak Sumadi dan Ibu Tegi Suyati. Berikutnya ada Saudara Slamet Reza Nasrullah, salah satu ini santri yang paling jauh, asalnya dari Jayapura, anak dari Bapak Kamijan dan Ibu Parwati. Asal dari Jayapura, namanya sangat jauh sekali. Lalu, oke. Berikutnya adalah Saudara Yusuf Sidik Alwi,
adalah anak dari Bapak Enjang dan Ibu Siti Maisaroh. Lalu berikutnya ada Saudara Zikriansyah, anak dari Bapak Wandri dan Ibu Susi Dahliana. Lalu yang terakhir santrinya adalah Saudara Zulfi Dimas Rahmadia, anak dari Bapak Suradi dan Ibu Mukti Waryuni. Semuanya itu merupakan santri yang pernah bermukim di Pondok Pesantren Takwinul Balighin ya, baik yang aktif sampai wisuda ini ataupun pamit di pertengahan atau di akhir. Dan selain santri yang mukim, Pondok Pesantren Takwinul Balighin juga memiliki santri kalong, diantaranya ada 2 orang, ada Bapak Muhammad Ibnu Rafiq yang sangat aktif menghadiri talim dan juga mengikuti latihan ceramah, dan juga ada Mas Aziz Heru. Mas Heru ini sangat luar biasa ya. Beliau ini merupakan santri yang tinggal di Kaliurang Atas, dan beliau itu biasanya menghadiri talim malam pada saat perjalanan pulang, dan bisa dibayangkan talim selesai jam 9 dan harus pulang ke Kaliurang pada jam segitu. Sangat luar biasa Mas Heru ini. Begitu untuk santri yang di wisuda pada periode kali ini, untuk simbolisnya mungkin nanti bisa dilakukan di luar forum atau setelah forum ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Imam Riyadi. Baik, syukran, jazakumullah khair pada saat Harjo yang telah langsung tes wisuda pada santri PTM Angkatan 10. Selanjutnya Bapak Ibu setelah hadirin para alumni dan santri sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum itu mari kita terlebih dahulu pimpinan doa pada akhir sesi ini. Kami mohon izin pada saat untuk memimpin. Ustaz, apakah berkenan Ustaz? Baik, mohon maaf ini mematikan kamera karena jaringannya tidak stabil. Baik Bapak Ibu yang hadir, para alumni yang saya hormati Pak Sapar, Prof. Baikuni, Ustaz Dudu, dan Ustaz-Ustaz para alumni dan para santri, mari kita akhiri pertemuan kita malam ini dalam rangka wisuda santri Pondok Pesantren Takwinul Mubalighin. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah dengan penuh ketawaduan. Mari kita beristighfar dulu bersama-sama, membacakan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min du'ain la yasma'u. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puasa, wa min du'a la yasma'u, dan dari doa yang tidak pernah engkau terima. Tidak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Alim, ya Razzaq,
Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, rizki yang baik, dan amal yang diterima olehmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan kami dari kematian yang su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taysira fi kulli asirin fa innaka taysira fi kulli asirin alaika sahlu yasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami, terutama para santri yang telah diwisuda hari ini, ya Allah, dan kami para alumni dan semua para pengurus pondok maupun yayasan, ya Allah. Ya Allah, kami memohon keberkahan kepadamu, ya Allah. Berkahkanlah ilmu kami semua. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berkahkanlah umur kami semua, ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajzadana, ya Allah. Panjangkanlah usia kami semua dengan penuh keberkahan, ya Allah, dan penuh kebermanfaatan, ya Rahman. Wa sahih ajzadana, ya Allah. Sehatkanlah kami semua, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk terus berdakwah, ya Allah. Berikanlah kecukupan kepada kami dalam menjalankan dakwah, ya Allah. Sehatkanlah guru-guru kami, ya Allah. Sehatkanlah guru-guru kami. Berikan kekuatan kepada guru-guru kami untuk terus menjalankan dakwahnya, ya Allah. Dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaatnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami para santri, ya Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan berjuang dalam jalan kebenaran, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Wahyu Syarifuddin yang telah memimpin jalannya doa pada prosesi pelepasan wisuda santri Pondok Pesantren Tafinul Balikin angkatan 10. Baik, hadirin rahimakumullah, para asatid, dan kemudian juga para Bapak Ibu pengurus yayasan, para santri, dan para alumni sekalian, tibalah kita di ujung acara ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin sebelumnya ada tambahan dari Ustaz dulu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tambahannya, untuk segenap santri yang sudah dialumni, yang sudah diwisuda, ya, yang sudah dilepas, insya Allah doa dari pondok, dari pengurus, dari yayasan, ya, termasuk juga dari para alumni, akan senantiasa mengiringi langkah teman-teman santri yang sudah dilepas, ya, insya Allah langkah antum berkah dan Allah mudahkan dalam perjuangan dakwah. Semoga Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan di dalam tadi yang belum selesai S1, Allah mudahkan juga nanti di dalam mencari Ma'isah, dan juga Allah mudahkan juga dalam mencari Aisyah yang solihah tentunya. Ya, insya Allah ini sudah banyak contoh-contoh alumni, ada di sini Mas Yahyono, ada Kang Ridho Sunori,
Mas Warin, dan juga banyak, termasuk juga ada Mas Sigit ya, yang sekarang sudah jadi dosen, dan juga para alumni luar biasa. Jadi ini insya Allah banyak para alumni yang sudah pernah di Pondok TM, walaupun tidak lama, cuma 2 tahun, tapi Allah berikan jalan mudah, Allah berikan. Jadi doa saya barakallahu fikum jami'an untuk segenap santri angkatan 10. Dan yang kedua, insya Allah Pondok TM akan membuka rekrutmen angkatan 11. Ya, untuk ini ada para alumni. Ya, jika para alumni ada yang tetangganya atau juga rekanannya atau juga binaannya yang yang kuliah di Jogja, kalau memang du'afa, insya Allah masukin ke Pondok TM. Kalau rekomendasi dari para alumni kita akan utamakan. Dan jika pun du'afa, nanti kita akan bebaskan insya Allah biayanya. Ya, jika termasuk yang du'afa, kita bebaskan biayanya di pondok. Tidak ada pembayaran infak pondok ya, yang biasanya. Jadi insya Allah. Yang penting, ya, saya mohon dibantu nih oleh para alumni, karena selama ini Pondok TM itu santrinya juga banyak dan juga soleh-soleh semua ya rata-rata, karena memang tidak lepas dari rekomendasi para alumni ya. Monggo, jadi siapapun, karena insya Allah ada beberapa santri yang di pondok itu juga saudaranya ya. Tadi kayak Mas Nur Fadillah itu ternyata adiknya Mas Iwan, itu kan alumni. Jadi nanti alumni yang sudah di mana, yang di ND juga boleh. Kita sekarang sudah lama tidak menerima yang dari NTT, yang dari jauh ya, yang dari jauh. Ya, jikapun ada teman-teman alumni yang posisinya jauh di luar Jawa, ya mau ke sini, ya insya Allah nanti untuk di pondok gratis ya. Nanti kalau memang termasuk du'afa ya, untuk makan nanti kita carikan lah insya Allah. Carikan ini. Jika pun mau kuliah, ya nanti intinya kan kita coba carikan beasiswa. Kalau memang du'afa. Jadi kepada alumni, karena kita akan rekrutmen angkatan 11, saya berharap santri yang masuk itu memang rekomendasi dari para alumni. Yang insya Allah kita sudah tidak ragu lagi terkait kafaah dan juga karakter serta akhlaknya. Baik, itu saja Mas Imam ya, yang perlu saya sampaikan di akhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Yayasan dan teman-teman alumni yang sudah selama ini mendukung, termasuk juga mensupport ya pondok secara doa dan juga materi. Karena alhamdulillah dengan banyaknya alumni, pondok juga sekarang mulai banyak dibantu oleh para alumni. Jazakumullah bi ahsanil jazaa wa barakallahu fikum ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz atas masukan dan petuah dari engkau Ustaz. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengurus yayasan, Bapak Ibu para asatid ini Pondok Pesantren Taminul Balikin, dan juga para santri yang telah menjadi alumni PPTN 10. Tibalah kita di ujung acara ini, sebelum kita akhiri dengan kita baca dengan istighfar, dengan ikhlas, dengan penuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan juga kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang dari kami mohon maaf. Selaku pembawa acara, kami cukupkan sekian untuk kegiatan pelepasan dan juga silaturahmi Pondok Pesantren Taminul Balikin. Kami bila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.